Alhamdulillahil malikil ma'bud al-wahidul ahadul latiful wadud al-wasirul ladzi yubsiru jaryanil ma'i fil hajril jamud wa la yakhfa alayhi dababin al-awda'i al-sakhratus samai fi daris. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma aulana minal karami wal jud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tashfa'u liqa'iha fi dhaykil luhud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyun tasharrafat bihil aba'i wal judud. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim wal rasul sayyidis sanadil azim dhil qalbir rahim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimain mutaladhimain ma nabatat dhar'in wa awrakin 'ud. Wa sallim tasliman katsira ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini, di siang yang berbahagia ini, izinkanlah saya selaku khatib untuk berwasiat baik kepada diri pribadi maupun kepada kita semua, untuk marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus meninggalkan seluruh larangannya. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran begitu banyak firman Allah, paling tidak lebih dari 50 kali Allah menyampaikan kita, mewajibkan kita untuk bertakwa kepada Allah dalam berbagai bentuknya. Tentunya peringatan ini menunjukkan pentingnya takwa dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin bahagia, apakah bahagia di dunia terlebih di akhirat, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Langkah kaki kita ke masjid yang kita cintai ini dihitung ibadah. Setiap hari kita keluar rumah baik untuk menuntut ilmu, mencari nafkah, itu bisa dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Bahkan ketika terlelap pun kita tak lupa untuk berdoa. Bangun tidur pun kita berdoa, dan itu adalah dalam gampayan mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar itu semua ibadah kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita telah bersyukur kepada Allah, kita berdoa agar ibadah kita diterima. Kita juga mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita berharap agar kita terus bisa mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul diutus ke dunia hanya untuk memperbaiki akhlak. Khatib ulangi, hanya untuk memperbaiki akhlak. Maka teruslah kita berusaha agar akhlak kita baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak itu tidak hanya ketika bicara di bibir saja, tapi apa yang kita bicarakan di bibir harus sama dengan yang ada di hati kita. Terkadang kita melihat orang manis mulutnya tetapi ternyata tidak amanah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelar pertamanya adalah Amin, orang yang bisa dipercaya. Terkadang kita melihat ada orang yang manis mukanya tapi ada maunya. Oleh sebab itu, lewat mimbar ini khatib mengingatkan pada diri pribadi maupun kepada kita semua untuk menyelaraskan akhlak kita sebagaimana Rasul mengajarkan kepada kita. Kita selaraskan akhlak kita baik di bibir, di tangan, bahkan yang lebih penting adalah akhlak di dalam hati kita.
Dan tentunya kita tetap bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil kita, tidak mewafatkan kita kecuali kita dalam keadaan berserah diri, sebagaimana firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung tahun Masehi. Kita sama-sama tahu bahwa Hijriah itu tahun yang begitu penting dalam kalender Islam. Hampir semua ibadah itu ditentukan oleh kalender Islam. Puasa, zakat fitrah, haji. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa Allah menciptakan langit beserta ada untuk menunjuk waktu yang disebut dengan bulan dan matahari. Kalau Hijriah itu berdasarkan kalender Qamariyah, berdasarkan bulan, Masehi itu berdasarkan peredaran matahari, dan itu juga ciptaan Tuhan. Dan faktanya kita tidak bisa terlepas dari kalender Masehi saat ini. Hampir sulit sekali kita melepaskan dari almanak atau kalender Masehi. Hampir semua aktivitas kita di luar ibadah tentunya itu disusun berdasarkan Masehi. Dan itu tidak menjadi problem, karena itu juga peredaran berdasarkan matahari, dan itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal saudaraku bagaimana kita memaknainya. Setiap pergantian tahun, Majelis Ulama sudah mengeluarkan beberapa fatwa. Misalnya bagaimana kita merayakan tahun baru dengan tidak boleh membakar petasan. Membakar petasan hukumnya haram, karena pertama mubazir dan kemudian mengganggu orang lain. Majelis Ulama juga menganjurkan agar kita melakukan muhasabah diri, menghitung apakah kita sudah lebih baik sebagaimana sabda Rasul, agar kita terus lebih baik. Barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, itu saja Rasul katakan adalah orang yang merugi. Jadi kalau tahun 2022 di ujung kemarin sekarang kita di ujung tahun 2023, itu kita merasakan pencapaian yang sama, maka kita digolongkan oleh Rasulullah adalah orang yang merugi, minimal dalam ibadah kita. Kita semakin hari semakin tua tentunya, semakin berumur, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada penambahan ibadah, harus ada penambahan akidah, keyakinan kita. Semakin yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin kita bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah, hanya Allah lah tempat kita bergantung. Allahus Samad, tempat kita bergantung, termasuk ketika mencari rizki. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Allah yang memberikan rizki, bahkan binatang yang melata pun. Di satu sisi Allah juga ingatkan Allah yang melebihkan, wallahu faddala ba'dukum 'ala ba'din fil rizki. Allah lebihkan yang satu dengan yang lain. Sudahkah semakin usia kita lanjut semakin yakin bahwa rizki itu Allah yang atur? Karena itu bahagian dari akidah yang harus kita perbaiki terus. Jika tidak, maka kita harus bermuhasabah. Semakin yakinkah akidah kita bahwa kesulitan itu juga didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kita? Apakah kita mau menerima dengan bersabar, atau kita menyalahkan keadaan? Ketika setiap pergantian tahun kita selalu saling mengingatkan, apakah ada yang berubah dari diri kita untuk menuju yang lebih baik. Makanya Rasul mengingatkan dalam hadisnya, ihtanim khamsan qabla khamsin. Ingat yang 5 sebelum datang yang 5. Kita ingat ketika kita muda. Ketika kita masih muda, maka jangan tunggu tua
untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu sakit baru kita dekat dengan Allah. Memang ketika kita sakit pasti dekat dengan Allah. Kalau juga sakit tidak dekat dengan Allah, maka ada yang salah dalam diri kita. Ketika kita kena musibah juga nggak dekat dengan Allah, berarti ada yang salah dalam diri kita. Karena ketika sakit itu memudahkan kita dekat dengan Allah, karena nggak ada yang bisa membantu kita. Dokter itu hanya wasilah saja. Hanya Allah yang bisa membantu kita. Tapi Rasul katakan jangan tunggu sakit baru dekat dengan Allah. Manfaatkan sehat kita sebelum datang sakit kita. Seringlah kita sholat di masjid, bangun malam sebelum kaki kita sulit untuk sholat, sehingga kalau sholat butuh bangku. Manfaatkan masa muda kita, masa sehat kita, masa luang kita manfaatkan. Tak terasa, wahai saudaraku, saya yakin orang-orang tua saya di sini juga merasakan bahwa waktu itu tak terasa. Tadinya kita baru masuk kerja, sekarang tiba-tiba sudah 20 tahun kerja, kemudian masuk 30 tahun pensiun. Apa yang sudah kita berikan kepada negara misalnya? Apa yang sudah kita berikan kepada agama kita? Apa yang sudah kita berikan kepada bangsa kita? Mahasiswa PTKU yang mungkin sebagian besar libur, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu baru masuk di MUI ini. Sebentar lagi kalian akan keluar, akan menjadi kader-kader ulama di luar, dan itu tidak terasa. Maka manfaatkan di sini untuk terus menggali keilmuan, untuk menghafal Al-Quran, membaguskan bacaan Al-Quran, membaguskan akhlak kita, wahai anak-anakku. Karena ulama itu adalah yang paling baik akhlaknya, karena Nabi itu paling baik akhlaknya, dan ulama adalah pewaris para nabi. Maka yang pertama kali diwarisi oleh kader-kader ulama kita adalah akhlak kita. Sehingga ketika masyarakat melihat dari mana, dari kader ulama, maka ada 1000 keyakinan, tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi pengkhianat, tidak ada keraguan, tidak amanah, tidak ada keraguan mereka tidak bisa memimpin. Karena itu merupakan kader-kader ulama kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terus melatih untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Menjadi yang lebih baik, teruslah melatih yang lebih baik. Allah melalui Rasul mengingatkan ibadah yang paling baik itu adalah yang berkekalan. Berkekalan. Lakukan terus-menerus, lakukan terus-menerus, lakukan terus-menerus. Dan Allah sayang sama kita. Ketika semakin usia kita semakin tua, semakin berumur, maka Allah berikan secara fitrah kita dekat dengan Allah. Maka hati-hati kalau sudah 40 tahun belum dekat dengan Allah, sudah 50 tahun belum dekat dengan Allah, berarti salda yang salah yang luar biasa, tidak sesuai dengan standar pabrikan yang Allah berikan. Allah berikan ketika kita semakin berusia, maka semakin dekat dengan Allah, agar kita semakin dekat dengan masjid. Maka tak heran kalau kita lihat di masjid-masjid itu penghuninya di atas 50 tahun. Karena memang begitulah Allah sayangnya kepada manusia kita. Pada hambanya dibuat standarnya itu semakin kita berumur semakin dekat dengan Allah. Tapi tentunya yang terbaik adalah yang Allah sayangi, sebagaimana sabda Rasul adalah masih muda, seorang pemuda yang dekat dengan Allah, dekat dengan masjid, dan itulah yang di surga nanti begitu banyak naungan. Ketika kita memanfaatkan masa muda kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memanfaatkan setiap detik
kehidupan kita untuk menjadikan itu ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muta'ali al-musakala wal musakala lisairil bashar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyul mu'tabar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla nabiy qadima faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima wa amran hakim تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واهزم من خذل المؤمنين أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم والله سبحانه وتعالى أعلم أقيموا الصلاة